Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Yang masih online mungkin pelajarannya memang sedikit-sedikit sangat diringkas, tapi insya Allah tidak tertinggal dari yang belajar offline. Kalau belajar offline memang saya panjang lebar sampai ke detail-detailnya, tapi kalau yang online ya semampu kitabnya saja. Tidak apa-apa. Kita masuk ke perang salib yang pertama. Perang salib ini terjadi karena orang-orang terutama dari bangsa Frank, kaum Frank, yang dia itu berdomisili di Perancis, mendapatkan dukungan dari gereja, yaitu gereja di Italia maupun gereja di Inggris. Yang mana tujuan mereka yang utama adalah untuk merebut atau untuk menguasai kekayaan yang ada di Timur Tengah, yang pada saat itu Timur Tengah termasuk menjadi pusat negara yang maju di dunia. Pada saat perang salib pertama, bangsa Frank menyerang di saat kaum muslimin ini sedang dalam lemah-lemahnya. Ketika Daulah Abbasiyah melemah dan muncullah Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir, yang dia bercorakkan Syiah. Dan juga ada juga Daulah Bani Saljuk ya, dan Daulah Zankiyah, yang mana ini mereka termasuk pro terhadap Daulah Abbasiyah. Dan Daulah Bani Saljuk ini Salajikoh ya. Ini mereka memfokuskan untuk memerangi Daulah Fatimiyah yang sudah menyimpang dari agama. Mereka Syiah Rafidhah. Maka dari itu kaum muslimin ini terpecah belah ya, terutama di daerah kekuasaannya sendiri kaum muslimin terpecah belah, dan mereka tidak fokus terhadap serangan dari bangsa Eropa, kaum Frank. Dan mereka juga harus bersiap-siap untuk menghadapi gempuran dari arah timur, yaitu dari arah Mongol, yang mana mereka bangsa Mongol ini sudah mulai bergerak menuju ke arah barat. Dan dari barat ternyata ada juga kaum Frank tadi. Tetapi kaum muslimin tidak bersatu dan mereka fokus berperang melawan sesama kaum muslimin lah. Ya meskipun Syiah bukan kaum muslimin juga, tapi saling berperang satu sama lain. Maka terjadilah perang salib yang pertama pada tahun 491 sampai 492. Yang mana perang salib yang pertama ini awalnya mereka berangkat dari Konstantinopel. Konstantinopel yaitu kerajaan Bizantium. Kemudian mereka menyeberang untuk masuk ke daerah Syam, ke daerah Asia Kecil, dan menguasai 3 kota penting di sana. Kota apa tersebut? Yang pertama adalah kota Edessa. Di sini ada terangan nggak sih? Kalau bahasa kita itu kota Edessa, tapi kalau bahasa sini kota Roha. Kota Edessa, kota Roha, dan juga Antokia. Ya, di sini Atakiyah, dan juga kota Tripoli. Ya, ini 3 kota yang dikuasai pertama kali oleh pasukan salib pertama di daerah Syam di pesisir pantai bagian utara. Setelah melihat apa yang menimpa kaum muslimin, maka Daulah Zankiyah yang dipimpin oleh Imaduddin Zanki berusaha menyatukan barisan. Dan Imaduddin Zanki ini berhasil merebut kota Edessa, kota Roha. Tapi 2 kota yang lainnya Imaduddin Zanki tidak bisa merebutnya, karena memang kaum muslimin pada saat itu masih terpecah. Masih ada kota Roha, masih ada kota Antokia dan juga kota Tripoli yang masih dikuasai oleh kaum kafir Eropa. Kemudian terjadilah perang salib kedua, yang mana perang salib kedua ini adalah ketika Eropa, pembinanya saya, mengetahui bahwasanya kota Edessa atau Roha ini sudah kembali ke pangkuan kaum muslimin.
Kemudian para raja Eropa ini mengirim pasukan salib lagi yang kedua. Nah, ini dikerahkan untuk menyerang kota Damaskus, yang mana itu adalah salah satu kota besar di Syam. Nah, tetapi hal tersebut digagalkan oleh anak-anak Imaduddin Zanki, yang bernama Nuruddin Zanki ya, Daulah Zankiyah. Tayyib. Ini perang salib yang pertama dan yang kedua secara singkat. Yang mana sebenarnya perang salib pertama dan kedua ini kaum muslimin tetap dikatakan kalah karena mereka hanya sebatas mempertahankan dan tidak bisa merebut kembali kecuali kota Edessa, kecuali kota Roha. Kota Tripoli dan Antokia sudah dikuasai oleh pasukan salib. Terus kemudian padahal itu termasuk pelabuhan. Kalau pelabuhan sudah dikuasai ya tunggu saja, pasti nanti akan ada pasukan-pasukan yang datang. Karena lewatnya itu laut semua. Tayyib. Dan itu benar-benar terjadi karena kaum muslimin sendiri tidak kuat secara intern. Tayyib. Saya kira cukup, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.